Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan sebagai fans The Blues Chelsea saat ini. Seminggu terakhir The Blues Chelsea memberi kejutan untuk para fansnya, dimana kita bisa melihat Moises Caicedo berseragam The Blues Chelsea. Dan sebentar lagi kita bakalan melihat Romeo Lavia sebagai pemain The Blues Chelsea. Kabarnya tinggal menyelesaikan tes medis. Dan ada yang menarik dari kedatangan dua pemain ini. Oke, yang pertama Moises Caicedo. Berminggu-minggu The Blues Chelsea ingin mendapatkan Moises Caicedo, tetapi kubu The Blues menganggap harga Moises Caicedo terlalu mahal, overpriced. Dan mereka berharap bisa mendapatkan Moises Caicedo di harga 80 atau 85 juta pounds. Tetapi kubu Brighton tetap bertahan di angka 100 juta pounds. Mereka menganggap kualitas Moises Caicedo ini sama dengan Declan Rice dari West Ham dibeli Arsenal seharga 105 juta pounds. Jadi Chelsea percaya diri karena menganggap mereka lah satu-satunya klub yang ingin mendapatkan Moises Caicedo. Tetapi akhirnya di beberapa hari terakhir sebelum Premier League mulai, Liverpool muncul, datang memberi penawaran yang lumayan fantastis, 110 juta pounds ke Brighton untuk mendapatkan Moises Caicedo. Dan tentu ini bisa memecahkan rekor transfer Britania Premier League, mengalahkan Enzo Fernandez. Jadi Moises Caicedo ini sudah hampir bergabung bersama Liverpool. Andai The Blues Chelsea tidak meyakinkan Moises Caicedo bahwa mereka akan datang lagi dengan tawaran terbaru, akhirnya Moises Caicedo tetap mempertahankan kesepakatan pribadi bersama The Blues Chelsea dan meyakinkan kubu Brighton bahwa The Blues Chelsea akan datang lagi dengan tawaran terbaru. Dan akhirnya The Blues Chelsea mengiyakan keinginan dari Moises Caicedo untuk bermain bersama The Blues Chelsea. Tawaran pun masuk ke Brighton dengan harga 115 juta pounds. Luar biasa. Saya sangat senang dengan hadirnya Moises Caicedo, berapapun harganya. Tetapi ada sedikit penyesalan sebagai fans The Blues Chelsea. Mengapa The Blues Chelsea tidak dari awal meresmikan Moises Caicedo? Dimana mungkin kita hanya mengeluarkan sekitar 100 juta pounds tanpa harus menambah 15 juta pounds untuk mendapatkan Moises Caicedo. Tetapi tidak masalah, karena pemain ini menurut saya adalah kepingan puzzle yang dibutuhkan lini tengah The Blues Chelsea. Kalau kita berkaca dari laga awal menghadapi Liverpool di Stamford Bridge, tentu kita melihat bahwa The Blues Chelsea sangat membutuhkan DM yang berkualitas, yang punya atribut seperti Moises Caicedo, yang bisa melakukan tackling, memproteksi lini pertahanan. Meskipun Conor Gallagher di pertandingan ini bermain sangat baik, tetapi masih ada kekurangan dari Conor Gallagher. Dia lambat turun ketika The Blues Chelsea kena counter, dan beberapa kali terlihat bingung ketika di pressing lawan, sehingga bolanya berhasil dicuri dan menjadi ancaman bagi lini pertahanan The Blues Chelsea. Sehingga Enzo Fernandez yang di laga menghadapi Liverpool bermain agak ke depan, ini terbebani, tidak bisa leluasa untuk berkreasi di lini serang The Blues ketika melihat Conor Gallagher kewalahan. Sehingga di beberapa momen di beberapa waktu saya melihat Enzo Fernandez ini turun ke bawah untuk membantu Conor Gallagher. Inilah yang membuat manajemen The Blues Chelsea semakin yakin untuk mendatangkan Moises Caicedo. Sehingga dari
beberapa hari ya setelah laga menghadapi Liverpool, itu Moises Caicedo resmi diperkenalkan sebagai pemain baru The Blues Chelsea. Oke, kita lanjut ke Romeo Lavia. Romeo Lavia ini juga cukup menarik, di mana Romeo Lavia ini adalah buruan utama Liverpool. Tetapi mungkin Romeo Lavia ini sedikit kecewa ya, karena Liverpool lebih memilih untuk bersaing mendapatkan Moises Caicedo ya, bersaing bersama The Blues Chelsea untuk mendapatkan Moises Caicedo dari Brighton. Kemudian ketika Liverpool kembali ya, dan Chelsea juga minat terhadap Romeo Lavia. Di sinilah Romeo Lavia mengatakan bahwa dia lebih memilih The Blues Chelsea ketimbang Liverpool. Di mana Liverpool bahkan telah menawar Romeo Lavia, memasukkan tawaran senilai 60 juta euro karena mereka sangat membutuhkan DM. Berkaca di laga perdana, McAllister bermain di DM dan itu tidak berjalan dengan baik, sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan Romeo Lavia. Tetapi Romeo Lavia tetap ya, menginginkan untuk bermain bersama The Blues Chelsea. Bahkan The Blues Chelsea hanya mengeluarkan dana sekitar 58 juta pounds, artinya lebih sedikit 2 juta pounds ketimbang tawaran Liverpool. Tetapi kan Southampton hanya menginginkan ya, angka 50 juta pounds untuk Romeo Lavia, jadi tidak masalah. Mereka tetap melepas Romeo Lavia ke The Blues Chelsea. Terus seperti apa gaya bermain The Blues Chelsea dengan kedatangan dua gelandang ini? Kalau skema awal Pochettino itu adalah 4-2-3-1, di mana Christopher Nkunku diplot sebagai pemain berposisi nomor 10. Enzo Fernandez dan juga Moises Caicedo direncanakan sebagai duet double pivot. Namun cederanya Christopher Nkunku ini membuat Moises Caicedo akan berduet. Jadi ini menurut hemat saya ya, kemungkinan besar Moises Caicedo akan berduet dengan Romeo Lavia di double pivot. Sementara Enzo Fernandez akan bermain lebih tinggi, ya, bermain agak lebih menyerang, dan kemungkinan besar Enzo Fernandez akan bermain lebih enjoy dibanding laga melawan Liverpool. Jika dibandingkan dengan laga menghadapi Liverpool, dia akan lebih leluasa berkreasi ya di lini serang The Blues Chelsea, karena dia tidak harus berpikir untuk membantu lini pertahanan, karena sudah ada Moises Caicedo dan juga Romeo Lavia yang bisa memproteksi lini pertahanan The Blues Chelsea ya. Dan ini menurut saya akan semakin mempersolid lini pertahanan The Blues Chelsea ya, dimana kita lihat di laga awal ya, meskipun serangan Liverpool itu selalu ya, berhadapan langsung dengan lini pertahanan, kita melihat ketenangan dari Levi Colwill, Axel Disasi, Thiago Silva. Tetapi menurut saya di laga selanjutnya kemungkinan besar Thiago Silva tidak akan bermain. Levi Colwill dan Axel Disasi akan berduet di center back. Fullback kanan Reece James, fullback kiri Ben Chilwell ya. Sementara di lini serang ada Nicholas Jackson di ujung tombak, Michael Mudryk ya, di flank kiri atau di winger kiri. Sementara Raheem Sterling kemungkinan besar masih akan tetap bermain di posisi winger kanan dari serangan The Blues Chelsea. Jadi tidak sabar untuk menunggu laga The Blues Chelsea menghadapi West Ham United. Meskipun saya memprediksi baru Moises Caicedo yang bisa bermain di laga ini, karena Romeo Lavia masih harus menyelesaikan tes medis. Ya, apakah Romeo Lavia bisa tersedia ketika menghadapi West Ham? Itu tergantung ya proses transfer dari Romeo Lavia. Apabila selesai sebelum hari Jumat ya, tentu Romeo Lavia bisa didaftarkan untuk bermain menghadapi West Ham United ya. Jadi ini sangat luar biasa. Lini tengah ini bisa dibilang lini tengah terkuat di Premier League musim ini. Moises Caicedo ya, bisa bermain sebagai nomor 6. Romeo Lavia bisa menjadi gelandang box to box ya, dimana dia punya keunggulan dari
sisi dribbling, ya. Kemudian long ball, ya, umpan progresif ke depan, Romeo Lavia lebih unggul. Moises Caicedo, ya, unggul dalam bertahan, ya, dimana tackling per laganya 2,7 di musim kemarin, ya. Bukan hanya di lini pertahanan, tetapi juga di lini tengah, bahkan di lini serang dia mampu melepaskan tackling, ya, kepada pemain lawan untuk menghentikan serangan lawan, ya. Dia bisa melakukan recovery cepat, ya, ketika diserang, dan dia bisa melakukan tackling dari belakang dengan sangat bersih. Itu beberapa kali saya melihat di pertandingan Brighton. Sementara Enzo Fernandez bisa menjadi otak serangan. Dia bisa mencetak assist ataupun umpan kunci kepada 3 pemain The Blues Chelsea yang berada di lini serang. Entah itu Nicholas Jackson ataupun Michael Mudryk atau bahkan Raheem Sterling. Ya. Jadi saat ini lini serang The Blues Chelsea atau pemain yang berada di lini serang The Blues Chelsea akan lebih nyaman berkreasi karena kenyamanan yang bisa diberikan oleh Moises Caicedo dan juga Romeo Lavia di lini tengah The Blues Chelsea yang bisa memfilter, ya, yang bisa memproteksi lini pertahanan The Blues Chelsea. Dan saya rasa Robert Sanchez akan lebih santai, di mana kemungkinan dia hanya akan, ya, mendapatkan syuting-syuting dari luar kotak penalti. Karena pertahanan berlapis dari The Blues Chelsea yang kemungkinan besar high pressing itu mulai dari tengah, bahkan counter pressing akan dimulai dari lini pertahanan lawan ketika serangan The Blues Chelsea ini gagal. Kemudian di lini tengah, ya, mereka harus melewati Moises Caicedo, ya. Kemudian Romeo Lavia. Ini adalah tembok kembar menurut saya, ya, di lini tengah The Blues Chelsea. Ya, belum melewati 2 gelandang ini, ya, mereka sudah kehabisan tenaga, ya. Pemain lawan sudah kehabisan akal. Apalagi harus melewati Levi Colwill yang begitu tenang dan juga Axel Disasi. Jadi menurut saya harapan untuk mengulangi musim 2004-2005, ya, saat Jose Mourinho pertama kali datang dengan menjuarai Premier League dengan hanya kebobolan 15 gol dalam satu musim, ini bisa terulang kembali. Ya, tentu itu harapan saya sebagai fans The Blues Chelsea. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ya, Pochettino benar-benar pelatih yang dibutuhkan oleh The Blues Chelsea. Ya, ditambah dengan kedatangan 2 gelandang. Ya, jadi Pochettino saat ini punya gelandang terbaik di Premier League. Ini bisa dibilang menjadi, ya, berkah bagi Pochettino, tapi bisa juga menjadi bumerang yang bisa mengancam posisi Pochettino sebagai pelatih The Blues Chelsea. Ya, tentu ekspektasi dari fans The Blues Chelsea, dari manajemen, bahwa Pochettino ini bisa membuat The Blues Chelsea berada di papan atas Premier League musim ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ya, kalau menurut teman-teman analisa yang saya berikan masih kurang atau berbeda dengan teman-teman, silahkan ketik di kolom komentar. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih mendukung channel ini. Semoga dukungan teman-teman tetap konsisten dan bisa membuat channel ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.